Karena kalau misalkan kita lihat sekarang itu kan lagi sibuk mencari koalisi mana yang pengen bergabung kan. Dan dari semua yang diajak itu ya, saya sangat salut sebenarnya sama PDI gitu. Kenapa? Sangat salut banget karena PDI itu menurut saya adalah partai yang tegas, punya pendirian dan pro rakyat. Apa tuh? Semenjak kalah. Semenjak iya. Kalau menang entar dulu deh gitu. Tapi semenjak kalah tuh bahkan ya, saya baca berita PDI itu diajak untuk gabung ke koalisi Prabowo Gibran. Dan kalian tahu apa kata PDI? Enggak, kami tidak akan ikut dalam rangkulan kekuasaan. Ya. Kami ingin merangkul rakyat. Emang kalau rakyat 16% tuh gampang dirangkul. Halo, apa kabar semua? Jumpa lagi di Sekera Channel. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja. Kali ini kita bakal ngebahas lagi dukungan masyarakat Papua untuk Pak Jokowi di akhir masa jabatannya. Dan sebelum mulai videonya, jangan lupa ditekan tombol like-nya sebagai tanda perkenalan. Langsung aja kita mulai videonya. Ini kayak mimpi lah ya. Tidak terbayang kalau di sini akan dibangun jembatan yang megah dan luar biasa. Bapak Jokowi bisa datang duduk makan dengan orang Papua. Mulai dari Presiden Soeharto sampai sekarang, hanya Bapak Jokowi yang bisa lihat orang Papua. Di sini naik 1.000 perak saja demonya sampai 6 bulan. Saudara-saudara kita yang di Wamena, yang di Pegunungan Tengah, harga 60.000 diem bertahun-tahun. Walaupun Papua ini terkenal dengan kekayaan alam yang tinggi, tapi presiden yang lain tidak pernah datang. Dong anggap bahwa Papua ini anak tiri dan bukan bagian dari NKRI. Tapi hanya Jokowi yang rasakan bahwa orang Papua bagian dari republik ini. Kenapa jalan Trans Papua itu dibangun? Apakah nanti akan memberikan pertumbuhan ekonomi? Ini kayak telur sama ayam. Apakah kita harus menunggu Papua itu tumbuh ekonominya menjadi baik baru kita bangun jalannya? Apakah seperti itu? Buat saya tidak. Dibangun jalannya dulu. Dan kita harus meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi itu akan berjalan. Melihat bagaimana Pak Jokowi mengambil sikap untuk menangani seluruh kebohongan-kebohongan dan fitnah yang beredar, bagi saya beliau menunjukkan bahwa beliau adalah pemimpin yang memiliki hati yang luar biasa, hati yang besar, dan juga diri yang sudah penuh dengan cinta. Karena dengan cinta tulus dari Bapak dapat memperlihatkan kepada kami semua bagaimana kami dapat terus mendukung Bapak dengan menyebarkan kebaikan dan juga memberitahukan kepada semua orang hasil kerja dan prestasi Bapak. Dan kami belajar bagaimana tidak membalas kebencian dengan kebencian. Kami melihat Bapak sosok yang tenang, tetap berwibawa. Apapun hinaan tidak akan dapat melukai jika tidak kita izinkan. Dan Bapak telah menunjukkan itu. Sehat selalu Pak. Kami mendoakan Bapak. Ini yang dapat kami lakukan. Semoga Bapak terus berada dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya menganggap bahwa presiden-presiden sebelumnya itu tidak adil bagi kita. Satu hal saja yang mau saya sampaikan. Sejak Republik Indonesia merdeka dan ketika presiden ganti presiden, BBM di atas tanah Papua itu selalu berbeda dengan daerah lain. Kenapa bisa begitu? Saya pun tidak mengerti. Sedangkan Papua itu kaya loh. Tapi ketika Jokowi duduk, masuk tahun ketiga, dia ratakan harga BBM di Papua dengan di Jawa. Ya. Saya bilang kalau Jokowi bisa, kenapa yang sebelum-sebelumnya tidak bisa? Apakah mereka duduk tipukannya orang Papua? Apakah mereka tidak melihat kami? Jokowi bisa melakukan hal itu. Kemudian, saudara-saudara saya dari timur merasakan bagaimana Pak Jokowi membangun dari wilayah yang paling jauh timur Indonesia. Dia membangun itu dengan konsep dari matahari terbit datang ke barat. Ya. Kita merasakannya. Ya, saya tidak tahu ini teman-teman atau saudara-saudara kita yang hari ini terpengaruh dengan pemaksulan terhadap Jokowi. Tapi saya mau katakan satu hal, saudara-saudara kita. Pak Jokowi dia tidak pernah sendiri. Pak Jokowi ada orang Papua, Pak Jokowi ada orang Maluku, Pak Jokowi ada orang Sulawesi, Pak Jokowi ada orang NTT, NTB, Pak Jokowi ada orang Bali, Pak Jokowi ada Kalimantan dan Sumatera yang mencintai dia.
Kalau hari ini kalian terus-menerus membangun opini dengan pemaksulan, merusak foto beliau, memaki-maki beliau, kami diam, bukan kami takut. Memang peran Pak Jokowi dalam membangun Papua ini sangat-sangat luar biasa guys ya, karena Pak Jokowi ini sudah membangun jalan tol Trans Papua yang akan memudahkan perekonomian bagi masyarakat di sana. Dan pembangunan tidak sampai di situ aja ya, buktinya Pak Jokowi sudah membangun Stadion Lukas NMB sebagai sarana olahraga bagi masyarakat di Papua guys. Jadi saya menangkap beliau itu berdiri sendiri. Partai pendukung beliau yang memilih beliau omong kosong, tidak ada mendukung, tidak ada mendukung. Kalau betul partai pendukung Presiden Jokowi ingin membantu supaya Jokowi berhasil, kenapa menyetujui RUU yang memperlemah KPK? Sedangkan KPK terbukti berhasil memberantas. Ada pernyataan Pak Jokowi yang bilang, saya kan tidak punya fraksi di DPR. Konteksnya apa ketika menyampaikan itu? Apakah memang itu pengakuan bahwa sedang dikeroyok DPR? Implisit berkata, semua partai mendukung RUU KPK itu. Beliau sendiri, berdiri sendiri. Mana partai-partai yang sok membantu beliau? Kok? Ya. Uang negara harus diselamatkan, kepercayaan rakyat harus terus kita jaga. Embrio adalah ujung tombak dari generasi penerus. Ingat, ingat, ingat sekali lagi, akan saya lawan. Memiliki seorang presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Saya akan kembali ke kota saya, Solo. Memang Pak Jokowi ini sosok pemimpin yang sangat luar biasa guys. Tetap saja dia sudah bekerja dengan keras. Ada opini-opini yang coba membangun untuk menjelekkan tentang Pak Jokowi. Padahal sebentar lagi masa jabatan Pak Jokowi ini mau selesai, akan digantikan dengan Pak Prabowo. Harap banget detik masa akhir jabatan Pak Jokowi ini Indonesia tetap dalam keadaan tenang, tetap keadaan tentram, tetap keadaan damai. Oke guys, cukup sampai sini dulu videonya. Jangan lupa ditekan tombol like-nya sebagai tanda pertemanan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.